Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, sebelumnya perkenalkan nama aku Dika Paradiba dengan NIM 06141382429086, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Sriwijaya, dengan tugas mata kuliah bermain permainan EVE dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Sri Sumarni MPD dan Ibu Dara Zulaiha MPD. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mengangkat berita tentang berita ini diangkat dari situs Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul yang menyoroti kegiatan kampanye 1 tahun prasekolah dalam kegiatan bermain bersama Ibu PAUD yang diterbitkan pada tanggal 5 Agustus 2025 oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul. Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat peran keluarga dan guru dalam menciptakan pengalaman bermain yang edukatif dan aktif bagi anak usia dini. Mengapa saya memilih berita ini? Karena mencerminkan praktik nyata, pendidikan karakter, dan penguatan literasi melalui kegiatan bermain yang menyenangkan dan bermakna. Baiklah teman-teman, dari berita yang saya sebutkan tadi, ada pun ringkasan berita yang saya kutip, yaitu dalam kegiatan ini, anak-anak TKLKMD Singosaren Banguntapan mengikuti berbagai permainan edukatif seperti membuat kerajinan figura dari bahan alam, membaca cerita, bergambar, dan bermain bersama orang tua. Semua aktivitas ini dirancang agar anak dapat belajar melalui eksplorasi dan interaksi sosial. Selain menumbuhkan kreativitas, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat hubungan antara guru, orang tua, dan anak. Teman-teman, selain itu juga saya menganalisis sebagaimana isi dari berita tersebut tentang konsep bermainnya, peran aktivitas bermainnya, aspek perkembangan yang distimulasi, dan keterkaitan dengan teori bermain. Adapun konsep bermain yaitu di sini saya kutip bahwasannya dalam berita ini aktivitas yang dilakukan sejalan dengan konsep bermain dalam pendidikan anak usia dini yaitu kegiatan yang bersifat sukarela, menyenangkan, dan mendorong eksplorasi anak terlibat aktif dalam proses mencipta dan menemukan hal baru. Bermain menjadi media alami bagi anak untuk belajar tanpa tekanan sesuai dengan prinsip belajar melalui bermain. Ada juga peran aktivitas bermain. Permainan edukatif memiliki peran besar dalam pengembangan kemampuan motorik halus, sosial emosional, dan bahasa anak. Melalui interaksi tersebut dengan guru dan orang tua, anak bisa belajar berkomunikasi, bekerja sama, serta mengembangkan rasa percaya diri. Dari aktivitas ini juga membantu anak memahami nilai-nilai karakter seperti kemandirian, disiplin, percaya diri, serta bertanggung jawab. Baiklah, di sini saya juga menganalisis aspek perkembangan yang distimulasi. Adapun aspeknya yaitu seperti motorik halus. Di sini melalui kegiatan menggunting, menempel, dan merangkai bahan alam. Dan juga ada aspek kognitif melalui proses merencanakan bentuk figura dan memecahkan masalah kecil saat bekerja. Dan juga ada bahasa dan literasinya. Melalui kegiatan ini membaca buku, cerita, dan berdialog dengan orang tua. Dan juga mengasah sosial emosionalnya melalui interaksi dalam kelompok dan belajar menghargai hasil karya teman. Yang terakhir itu saya menganalisis keterkaitan dengan teori bermain berdasarkan teori Jean Viase. Bermain membantu anak membangun skema pengetahuan melalui pengalaman langsung. Sedangkan menurut Lev Vygotsky, bermain menjadi ruang belajar sosial di mana anak dapat berkembang optimal dalam zona perkembangan proksimal atau bisa disebut dengan ZPD. Guru dan orang tua bertindak sebagai pendamping atau juga disebut dengan scaffolding yang melibatkan dukungan hingga anak mampu mandiri. Baiklah teman-teman, mungkin
mungkin itu saja berita yang dapat saya uraikan dan saya analisis. Adapun penutup dari berita tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan bermain bersama guru dan orang tua bukan sekedar hiburan, tetapi juga bagian penting dari proses pendidikan anak usia dini. Bermain dengan bahan alam, bercerita dan berkreasi, memberikan pengalaman belajar yang holistik, mengembangkan potensi anak dari segi kognitif, sosial emosional, hingga moral. Itu menjadi kegiatan seperti ini perlu diteruskan dikembangkan agar pendidikan anak usia dini ke depannya menjadi tempat belajar yang menyenangkan sekaligus bermakna. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja berita yang dapat saya sampaikan dari ini. Mungkin itu saja. Mohon maaf jika terdapat kekeliruan dan kesalahan. Saya ucapkan mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.